Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini WD akan berbagi menu sehari-hari, yaitu akan membuat nasi goreng ya. Ini nasi kemarin ya kita manfaatkan untuk nasi goreng. Pada kali ini saya akan berbagi nasi goreng yang bukan biasanya, yaitu saya menggunakan buah naga. Jadi akan membuat nasi goreng buah naga. Jadi bumbunya ini semuanya ya, yaitu ada buah naga, telur 1 butir, kemudian bawang putih 3 siung, dan menggunakan bakso sapi sebanyak 6 buah bakso sapi. Untuk lauknya atau bakso sapinya boleh ya ditambahkan dengan sosis ataupun dengan ayam ataupun dengan udang. Langkah yang pertama yang kita olah adalah bawang putih ya, kita rajang terlebih dahulu bawang putihnya. Jadi ini salah satu tips, salah satu cara bagaimana kita mengolah nasi goreng atau memasak nasi goreng supaya nasi goreng itu lebih enak tentunya ya, yaitu untuk pengolahannya bawang putihnya. Di sini saran saya adalah bawang putih jangan digeprek seperti ini ya. Kenapa? Kalau digeprek seperti ini ya, ini keluar ya, sari-sarinya itu keluar. Jadi nanti aroma bawang putih itu kurang maksimal. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya adalah bawang putih kita proses seperti ini. Kita chop. Jadi kita chop ya, kita chop atau kita rajang seperti ini. Nah. Jadi kalau kita rajang seperti ini ya, ini sari-sari dari bawang putih tidak keluar ya, maka saran saya sekali lagi jangan digeprek seperti ini. Sari-sari dari bawang putih itu akan keluar, jadi aroma bawang putih kurang maksimal. Oke, ini tips yang pertama ya. Yang pertama yaitu untuk pengolahan atau proses bawang putih harus kita rajang atau kita chop, jangan digeprek. Oke, kita chop terlebih dahulu bawang putihnya. Oke, cukup seperti ini ya. Setelah selesai bawang putihnya, kemudian kita sisihkan. Kemudian kita akan memproses untuk pentolnya atau bakso sapinya ya. Ini sekali lagi boleh ditambahkan dengan sosis, ayam ataupun udang. Oke, kita potong ini. Untuk jualan misalkan ya, itu lebih baik kita potong menjadi 2 seperti ini, nanti hasilnya akan lebih banyak. Kemudian kita iris ini sesuai selera kita ya, jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Jadi seperti ini, coba lebih cepat. Nah, kita bagi menjadi 2 terlebih dahulu, kemudian baru kita potong dengan tujuan supaya nanti kelihatannya atau nampak dari bakso sapinya itu lebih banyak. Oh ya, ini salah satu tip ya, salah satu tip bagaimana kita bisa memotong cepat bahkan tanpa melihat. Jadi salah satunya adalah seperti ini ya. Ya, ini megangnya seperti ini ya. Seperti ini kita tekuk di sini. Kita tekuk tangan kita, jari telunjuknya ya, kita tekuk sedikit seperti ini. Ini sebagai pembatas ya. Jadi seperti ini, jangan seperti ini ya. Seperti ini nanti akan membahayakan jari kita. Oke, seperti ini ya. Kita tekuk, kemudian kita gerakan pisaunya seperti ini. Jadi ini akan aman ya kalau gerakan cepatnya seperti ini. Oke, seperti itu. Sudah selesai untuk bakso sapinya. Kemudian kita proses selanjutnya. Kemudian ya, telurnya kita akan kocok ya, telurnya seperti ini. Kita kocok terlebih dahulu. Saya menggunakan 1 butir telur ya. Oke, sudah siap, telur sudah siap, kemudian bakso sapi sudah siap, dan bawang putih sudah siap. Oke, kita langsung proses untuk membuat nasi gorengnya. Yang pertama kita nyalakan kompornya, kemudian ya kita panaskan wajannya.
Kemudian kita masukkan minyak goreng ya, kurang lebih menggunakan 2-3 sendok makan minyak goreng. Langkah yang pertama, ini step yang kedua ya. Pertama tadi bawang putih dan dikeprek, kemudian tip yang kedua itu telurnya kita masukkan terlebih dahulu. Jadi kita masukkan telur terlebih dahulu seperti ini ya. Kita orak-arik telurnya. Nah, tujuannya apa? Supaya telur ini sudah agak mengering ya. Kemudian baru kita masukkan bawang putih. Nah, seperti ini. Ini bawang putih tidak akan tercampur dengan telurnya atau tidak akan terikat dengan telurnya, karena telur kita goreng terlebih dahulu. Jika prosesnya adalah bawang putih terlebih dahulu kemudian telur, maka kemungkinan besar telur itu akan mengikat bawang putih atau bawang putihnya akan terikat oleh telur. Oke, seperti ini. Kemudian baru kita masukkan lauknya, yaitu saya menggunakan bakso sapi ya. Sekali lagi boleh ditambahkan dengan daging ayam ataupun udang dan lain sebagainya. Kemudian tip yang ketiga, di sini yang paling penting juga di dalam proses kita menumis, kita tumis hingga benar-benar mengeluarkan aroma yang sedap atau yang harum. Jadi sebelum bawang putih di sini mengeluarkan aroma yang harum, jangan dimasukkan nasinya ya. Jadi kita tunggu terlebih dahulu hingga benar-benar mengeluarkan aroma yang sedap atau yang harum. Oke, seperti ini ya. Ya, ini sudah keluar aroma dari bawang putih, sudah keluar, sudah harum, sudah sedap. Kemudian baru kita masukkan yaitu nasi putihnya. Nah, ini nasi putih kemarin ya. Jadi seperti ini nasi putihnya, kalau dalam bahasa Jawanya itu merongkol. Ini nasi putihnya dalam kondisi menggumpal ya. Nah, ini harus kita hancurkan terlebih dahulu supaya nanti di dalam meratakan atau dalam pemberian bumbu itu bisa tercampur merata dengan nasinya. Oke, kita ratakan terlebih dahulu nasinya. Atau bisa juga sebenarnya nasinya kita ratakan sebelum di wajan ya. Jadi sebelum kita masukkan wajan, nasi yang menggumpal seperti ini kita hancurkan terlebih dahulu supaya tidak menggumpal tentunya. Oke, kita hancurkan terlebih dahulu nasi putihnya. Oke, seperti ini ya, nasinya sudah ngepiar, sudah tidak menggumpal lagi. Kemudian kita masukkan bumbunya. Kemudian kita masukkan bumbunya, saya menggunakan yaitu sendok teh. Yang pertama adalah garam ya. Garam kita gunakan setengah sendok teh garamnya. Ini 2 porsi nasi goreng kurang lebihnya ya. Kemudian yaitu merica bubuk ya. Merica bubuknya kita gunakan 1/4 saja, 1/4 sendok teh. Kemudian gula pasir. Gula pasirnya kita gunakan kurang lebihnya setengah sendok teh. Dan juga yaitu kaldu bubuk. Untuk kaldu bubuknya saya menggunakannya 1 sendok teh. Saya tambahkan pula yaitu saus raja rasa. Penggunaannya kurang lebih 2 sendok makan saus raja rasa. Yang spesial tentunya yaitu untuk buah naganya, tambahkan seperti ini aja. Kita gunakan kayaknya 2 porsi, maka kita gunakan kurang lebihnya 2 sendok makan buah naga. Oke, sudah masuk bumbunya, kita campur, kita aduk supaya bumbu dan nasinya itu bisa tercampur merata. Jadi seperti ini ya. Ini warna sudah mulai berubah warna atau buah naganya sudah mulai tercampur, warnanya ungu. Dia mungkin belum pernah membuat nasi goreng buah naga, bisa dicoba. Oke, kita aduk atau kita masak dengan api sedang sehingga bumbu dan nasinya bisa tercampur merata. Coba.
Seperti ini ya, ini nasi goreng Bonokan sudah bertambah merata, warna sudah ungu dan cantik sekali. Ini yang paling penting juga ya, kita harus benar-benar memasaknya hingga benar-benar tanak ya, hingga benar-benar matang merata betul, atau dalam bahasa Jawanya itu tanak ya. Kemudian kita tambahkan langkah yang terakhir, tambahkan yaitu minyak wijen ya. Minyak wijen secukupnya saja. Fungsi minyak wijen di sini adalah sebagai aroma saja ya. Oke, kita aduk kembali hingga benar-benar tercampur merata. Sudah cukup ya seperti ini. Kemudian kita siapkan yaitu piringnya. Kita plating ya, kita sajikan di dalam piring tentunya seperti ini ya. Ini 2 porsi, cukup seperti untuk 1 porsinya. Oke, demikian dari Deboriti, semoga resep pada kali ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.